Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan proyek si KLX Bungsu ini ya. Nah, setelah di episode yang kedua kemarin kita sudah preteli part-part yang ada di KLX 150S lansiran tahun 2010 ini. Lanjut kita bersihkan part-partnya dan kita cek sekalian apakah ada yang minus alias rusak. Kita cek juga masih layak pakai atau enggak part-partnya. Dan untuk kali ini yang pertama kita bersihkan dan kita cek part-partnya adalah bagian plastik dan karet ya, yang meliputi spakbor depan belakang, papan nomor, cover body depan belakang, sisi kiri maupun kanan, box filter udara, cover aki, spakbor belakang yang bagian kolong ya, mud flap atau pelindung monoshock, dan juga karet shock depan. Oke, lanjut. Oke, untuk kloter pertama kita lakukan pembersihan dan pengecekan bagian spakbor depan belakang, kemudian papan nomor, cover body depan belakang, sisi kiri maupun yang kanan. Alat dan bahan untuk pembersihan yang saya pakai kali ini adalah sabun cuci piring Sunlight, kemudian bagi sebagai wadah Sunlight yang kita campur dengan air, dan alat untuk membersihkan yaitu sabun jaring merek Scotch-Brite, sikat dari hijau model bulat, dan juga ada kuas. Dan ada juga sikat botol untuk menjangkau posisi yang sulit. Oke, lanjut eksekusi. Proses pembersihannya standar saja. Bagian plastik-plastik kita basah dengan air. Lanjut kita gosokkan cairan Sunlight yang sudah dioplos dengan air. Dan pembersihan noda-noda maupun kotoran yang agak membandel bisa kita gunakan sikat-sikat tadi ya. Lanjut kita cek kondisinya seperti apa. Untuk bagian spakbor kondisi masih oke dan hanya ada sedikit terkelupas ya bagian dekolnya. Cover body belakang bagian kanan, dekol ada yang mengkerut tapi masih lumayan. Di bagian dalam ada yang cuil sedikit tapi masih utuh, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Lanjut cover body belakang bagian kiri, dekol masih lumayan utuh, kondisi plastik utuh, nggak ada pecah ataupun retak juga. Di cover body depan bagian kanan, dekol juga masih lumayan. Di bagian dalamnya ada yang pecah, tapi overall masih oke, masih layak pakai. Lanjut cover body depan bagian kiri, dekol juga masih lumayan oke. Nah, di bagian dalam, bagian lubang baut ada bekas tambalan ya, sepertinya pecah, tapi secara keseluruhan masih layak pakai juga. Spakbor belakang atas, dekol banyak baret, agak jelek sih. Bagian dalam lumayan parah juga, ada retakan, tapi masih bisa dipakai lah, nggak masalah. Oke, bagian cover body dan kawan-kawannya beres. Lanjut kita cuci bagian box filter udara, cover aki, spakbor bagian belakang yang kolong, dan karet shock depan. Nah, untuk karet shock bagian depan kita lepas dahulu dengan melepas klem bagian atas dan bawahnya menggunakan obeng plus.
Di bagian box filter udara kita buka juga ya. Kita buka 4 buah bautnya menggunakan kunci 8 mm. Dan seperti ini kondisinya, ternyata di dalamnya nggak ada busa filter udaranya. Oke lanjut, dan untuk membersihkan bagian-bagian ini ya, yang kotoran dan keraknya lumayan banyak, kali ini saya nyoba pakai citric acid atau biasa disebut citrun. Nah, citrun ini bisa dibeli di toko-toko kelontong. Yang ini ukurannya 50 gram, mereknya Cap Gajah dan harga perbungkusnya Rp1.000, cukup murah. Citric acid atau citrun ini bahan kimia yang cenderung asam ya. Dari hasil browsing sana-sini ya, citrun atau citric acid ini ampuh untuk merontokkan kerak-kerak yang membandel ya. Dan ampuh juga merontokkan karat di logam. Tetapi pemakaian citrun di logam untuk merontokkan karat, setelah pemakaian harus dicuci benar-benar bersih ya. Karena bakalan rentan timbul karat jika pembilasan atau pencucian tidak bersih. Cara pemakaiannya yaitu citrun dilarutkan dengan air dengan kombinasi air dan citrunnya, kalau yang ini secara feeling saja ya. Intinya jika air yang kita pakai sedikit untuk melarutkan citrunnya berarti konsentrasinya semakin pekat, reaksi untuk merontokkan kerak maupun kotoran bakalan lebih cepat. Dan jika air yang kita gunakan untuk melarutkan citrun lebih banyak, otomatis konsentrasi atau kepekatannya juga rendah dan reaksinya untuk merontokkan kerak juga akan lebih lambat ya. Oke lanjut, kita kuaskan larutan citrun merata ke bagian part yang kita bersihkan. Tunggu beberapa menit biar larutan citrun bereaksi merontokkan kerak. Oke, setelah beberapa menit lanjut kita bersihkan dengan kuas, dengan sikat hijau, sikat botol untuk menjangkau posisi yang sulit. Kita gosok plus dengan larutan air dan sunlight. Oke, setelah tahap pencucian selesai, kita cek bagian-bagian yang kita bersihkan ya. Untuk spakbor bagian kolong kondisinya masih oke, nggak ada bagian yang retak ataupun pecah. Cover aki juga aman, masih oke. Cover box filter udara juga aman, masih bagus. Box filter udara juga aman, masih bagus juga.
Karet box filter udara aman, masih oke. Karet pelindung sok depan juga masih bagus. Karet intake box filter udara juga aman, masih bagus. Nah, untuk mode flap atau pelindung monoshock ini ternyata bukan orinya ya. Ini sepertinya dari talang karpet ya. Oke, untuk mode flapnya nggak layak pakai ini ya. Yang ini bakalan kita ganti dengan mode flap orinya. Oke, pembersihan bagian-bagian plastik dan karet yang meliputi spakbor depan belakang, papan nomor, cover bodi depan belakang, bagian kiri maupun kanan, box filter udara, cover aki, spakbor belakang, bagian kolong, mat flap atau pelindung shock dan karet shock depan sudah beres. Semua bagian masih layak pakai, hanya bagian mat flap atau pelindung monoshock saja yang perlu diganti. Dan untuk pembersihan maupun pengecekan part-part lainnya kita lanjut di episode selanjutnya. Untuk video kali ini sekian dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di proyek Kaelik Busu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.